Hai, selamat berjumpa kembali dalam channel ini. Di negara Indonesia, kendaraan merupakan salah satu aset kekayaan yang dimiliki banyak orang. Tak salah jika banyak dari orang-orang yang menginginkan kendaraan aman, bagus, unik, dengan harga mahal ataupun juga masih ada yang mencarinya dengan budget pas-pasan. Mungkin masih terdengar sepintas saja, atau banyak warga Indonesia yang masih belum tahu akan hal ini. Bagi kalian yang sering scroll di dunia maya, pastinya sudah tahu kan isu tentang mobil imut. Harganya tidak menguras kantong, ya kan? Penasaran? Yuk, kita pelajari sama-sama. Apa sih mobil imut itu? Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini. Number 1. Desain mobil imut. Akhir-akhir ini, dunia media sosial digemparkan dengan salah satu postingan warga Indonesia tentang mobil imut yang satu ini. Dalam akun Facebook pribadinya, Ahmad Muhyiddin Al-Sukrani, Senin 11 Januari 2021 menyebut, sebuah mobil imut berkapasitas 2 penumpang berbahan bakar minyak tersebut masih dalam tahap uji coba. Warganet tersebut juga menyebutkan bahwa mobil imut ini akan masuk ke pemasaran mobil Indonesia dengan harga setara motor Honda Vario. Kalian pasti tahu kan kisaran Honda Vario berapa harganya? Ya, sekitar 20-25 juta rupiah saja. Masuk akal nggak sih jika kendaraan mobil harganya murah seperti itu? Mobil bekas saja masih jarang yang dijual dengan harga demikian. Apalagi ini adalah mobil baru yang baru turun dari tokonya. Banyak dari kita yang menganggap hal ini adalah hoax atau omongan belaka. Tapi nggak ada salahnya kan jika kita mencari tahu tentang mobil imut ini. Siapa tahu berita yang kemarin beredar itu benar adanya. Jadi kita bisa langsung choose beli jika meminatinya. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mobil itu. Ternyata mobil yang masuk dalam postingan tersebut adalah mobil Wuling Mini EV. Saat ini, industri memang telah fokus untuk menciptakan hasil karyanya dalam mobil yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan mobil ini akan mengganti mobil-mobil yang sebelumnya masih menggunakan mesin pembakar internal. Menurut banyak orang, jika dilihat secara desain, mobil ini tidak dikategorikan norak ya guys. Mobil ini didesain seperti mobil-mobil mini ala Jepang. Mobil Mini EV memiliki dimensi panjang 2917 mm, lebar 1493 mm, tinggi 1621 mm, dan sumbu roda 1940 mm. Nah guys, secara tidak langsung kita sudah bisa mengira-ngira kan desain mobil imut ini. Mobil ini memang cocok digunakan di perkotaan yang notabene memiliki parkir yang padat, sehingga menjadikan parkiran tersebut jadi sempit. Tapi kalian tidak perlu pusing lagi nantinya untuk mencari tempat parkir, karena mobil imut ini tidak memerlukan lahan lebar untuk memarkirnya. Hal yang lain dari mobil ini yaitu tampilannya tidak seperti mobil murah. Kisi-kisi depan terbelah dua bagian dengan layar gelap. Bahkan sisi depan memanjang dan tegak sesuai dengan fog lamp-nya. Lampu depannya yang cenderung kotak, namun untuk sorot cahaya yang dipancarkan masih belum jelas informasinya memakai LED atau bohlam biasa. Ukuran imut mobil ini masih cukup diisi dengan 4 orang dewasa. Mobil imut ini sangat cocok bagi kalian pasangan muda yang masih baru memiliki buah hati kecil-kecil. Jangan khawatir ya, mobil ini juga bisa untuk membawa koper sebanyak 2 buah. Karena jok belakang didesain seperti mobil mahal lainnya, yakni bisa ditekuk. Nah guys, itu sekilas desain yang memiliki mobil imut. Jadi, biar kalian tidak penasaran lagi ya. Namun, tetap simak video ini, karena kami juga akan membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan mobil imut tersebut, agar kalian menambah ilmu tentang dunia otomotif. Number 2. Dapur pacu Mini EV. Pikir kita pasti masih penuh dengan tanda tanya, ya kan?
Apa iya mobil ini bisa berpacu cepat sedangkan harganya hanya sekitar 20 juta saja? Hayo kita pikir terlebih dahulu sebelum menduga-duga hal yang belum pasti kebenarannya. Mini EV menghasilkan tenaga maksimum 13 kW dan torsi maksimum 85 Nm. Tenaga mesin mobil ini juga mampu menghasilkan kecepatan maksimum 100 km dalam per jam dengan jangkauan 170 km dengan segala pengisian daya. Baterainya juga dapat diisi menggunakan atlet 240 volt normal dengan kecepatan puncaknya bisa mencapai 400 km per jamnya. Sudah cocok belum untuk dijadikan mobil pilihan area perkotaan? Pastinya cocok kan guys? Baterainya juga sudah disematkan teknologi baterai management system yang bisa menyesuaikan kondisi terhadap suhu rendah. Mobil ini juga sudah lolos tes uji air dan debu, jadi tidak usah bimbang lagi jika mobil ini digunakan pada musim hujan ya. Sumber tenaganya adalah motor listrik 27 HP dengan disambungkan baterai compact 13,8 kWh. Tenaga sistem baterai mobil mini EV yakni 96 volt. Kapasitas terukur daya baterai masing-masing 144 Ah dan 96 Ah. Waktu yang digunakan untuk pengisian baterai hanya menghabiskan waktu sekitar 6 jam sampai 8 jam dalam pengisian dari titik 0 hingga penuh ya. Bicara performa, nampaknya mobil mini EV ini tidak dibekali seperti Tesla atau yang lainnya. Mobil ini bisa berlari hingga 50 km per jam atau 80 km per jam, versi kecepatan tertinggi. Daripada kalian menggunakan sepeda motor, yang jelas lebih enak dan terjangkau jika memakai mobil yang satu ini. Bagaimana guys? Makin tertarik kan? Apalagi ditunjang dengan biaya yang digunakan untuk pengisian daya mobil ini lebih terjangkau dibandingkan dengan kalian mengisi bahan bakar untuk sepeda motor ya. Secara logika, apa iya mobil imut ini pantas dihargai 20 juta? Padahal bisa kalian pastikan kelebihan dan kenyamanan mobil tersebut. Number 3. Fitur keunggulan. Mobil imut ini dilengkapi dengan sistem manajemen baterai cerdas serta teknologi pemanasan suhu rendah insulasi baterai. Mobil ini juga diklaim telah menerima peringkat EP68 tahan air dan juga tahan debu yang telah melalui 16 uji keamanan secara ketat. Kita juga bisa memantau kondisi baterai dengan jarak jauh ya, yakni menggunakan fasilitas handphone yang kalian punya. Nah, kalau untuk tekstur mobil, di sini kalian tidak perlu khawatir lagi dalam keselamatan, karena mobil ini 75% bodi terdiri dari baja berkekuatan tinggi. Mobil ini juga dilengkapi sistem anti-lock brake atau ABS. Hal ini digunakan saat mobil berada dalam tanjakan dan kondisi hujan hingga mengakibatkan ban mobil jadi licin. Sistem inilah yang digunakan untuk pengereman mendadak dan Electronic Brake Force Distribution atau EBD. Berita beredarnya mobil mini EV dijual dengan pasaran 20 juta ini adalah berita hoax ya guys. Setelah kalian mencermati video ini pastinya sudah tahu kan? Mobil ini ternyata dipasarkan dengan harga sekitar 61 juta rupiah sampai 81 juta rupiah loh ya. Jangan mudah dibodohi ya sahabat sebelum kalian tahu kebenarannya.